teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita bakal bahas tentang struktur modal, dan tugas ini tuh dibuat untuk memenuhi tugas UAS teori keuangan yang diajarkan oleh dosen kita Bu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Oke. Mungkin sebelum mulai kita kelompok 7 bakal perkenalan. Ada saya Muhammad Aziz, teman saya Wibi Rajasa, dan satu lagi teman saya Raihan. Oke. Nah, sebetulnya itu di perusahaan itu lebih bagus kita pakai internal financing atau external financing ya. Coba. Nah, ini ada yang punya pendapat bagusan internal financing nih guys. Oh, ini ada satu lagi nih, beda pendapat nih. Kata dia bagusan external financing. Nah, lalu kalau ada yang bilang satu bagusan internal, satu bagusan eksternal. Jadi kayak yang betul tuh yang mana guys? Coba kita lihat nih penjelasan ini. Nah, ini penjelasan menurut pendapat pecking order nih guys. Pecking order theory guys, teman-teman. Nah, di teori packing ini tuh for the first time atau pertama kali dijelasin oleh Myers dan Majlouf pada tahun 1984. Di teori ini tuh bilang bahwa kita tuh ada tingkatannya gitu sebagai sumber dana yang diutamakan oleh perusahaan atau manajer keuangan. Yang diutamakan awal-awal itu, kalau pendapat teori ini tuh penggunaan internal dulu, lalu kalau emang uangnya nggak cukup buat pembiayaan perusahaan, maka bakal ditambahin external financing. Itu bisa utang atau saham buat external financing guys, teman-teman. Oke, mungkin di sini teman-teman kayak gini nih guys, urutannya gitu. Yang pertama itu internal financing, yang kedua external financing. Kalau pendapat si packing ini gitu. Lalu kalau gitu kenapa ya yang utama itu internal financing? Oke, kita simak ya teman-teman. Nah, ini internal financing. Nah, sebelum itu kita bakal bahas tuh apa sih laba ditahan itu? Oke, laba ditahan itu tuh sebetulnya itu sebagian laba yang ditahan untuk kemajuan perusahaan. Contoh kayak gini. Perusahaan itu kan punya tujuan utamanya itu kan dapetin keuntungan ya atau profit. Nah, dari keuntungan itu tuh nggak semuanya itu dibuat untuk pemilik saham, tapi sebagian bakal ditahan untuk kemajuan perusahaan kayak gitu. Jadi misal dapat untung 10 juta gitu, 7 jutanya mungkin buat dibagiin buat dividen, nanti 3 jutanya buat ditahan nih buat perusahaan, buat pengembangan, buat buka cabang dan lain-lain gitu. Nah, ini namanya laba bertahan. Atau laba bertahan ini yang kita maksud tadi tuh internal financing, ini yang utama nih guys. Kenapa begitu? Sebab dia tuh punya low cost dan punya low risk. Jadi resikonya itu kecil sama biayanya juga kecil. Nah ini paling kalau kita keluarin kalau kita punya laba dan semuanya itu buat laba bertahan, atau dividen itu kecil atau enggak ada sama sekali, itu kan paling kan bikin dividennya itu jadi kecil kalau laba bertahannya banyak kan. Kayak tadi misal 10 juta, dividennya jadi cuma 1 juta, sisanya laba bertahan 9 juta, kan dividen kecil kan. Tapi dibalik itu semua, nah ini bakal bikin capital gain-nya jadi tinggi teman-teman. Kenapa bisa gitu? Soalnya kan kalau kita punya laba bertahan banyak, maka perusahaan punya peluang untuk ekspansi dan bikin perusahaan makin maju. Ketika perusahaan ekspansinya itu berhasil dan makin maju, maka dia bakal dapat keuntungan yang lebih tinggi lagi.
Nah, itu bisa bikin nilai perusahaan jadi lebih tinggi dan bisa bikin harga saham jadi naik. Nah, itulah kenapa dividen yang kecil yang tadi itu yang buat laba bertahan bisa bikin capital gain jadi naik, teman-teman, gitu. Oke, selanjutnya kalau pendanaan eksternal tuh kayak gimana ya, teman-teman? Yang diutamain itu utang atau ekuitas, atau mana yang lebih utama ya, teman-teman? Coba kita simak dulu, teman-teman. Oke, ini lagi-lagi menurut pendapat packing tadi. Ini kita belum pindah sih, kita masih bahas packing. Oke, tadi kan udah jelas kan, yang diutamain itu internal financing atau pendanaan internal atau laba bertahan. Nah, kalau yang kedua itu kan eksternal. Eksternal itu dibagi dua lagi. Ada hutang, ada ekuitas. Dan ternyata yang diutamakan itu lebih ke hutang dulu, teman-teman. Nah, kalau hutang udah masih nggak cukup juga, baru ekuitas yang paling terakhir gitu. Oke. Kenapa ya hutang lebih utama dibandingkan ekuitas? Nah, ini nih penjawabannya. Kalau kita punya utang yang banyak gitu, utang tuh biayanya kecil, teman-teman. Karena ketika kita ngutang tuh paling biaya yang keluar itu paling cuma buat misal kan kita misal mau ngutang nih, kita kan keluarin obligasi kan. Nah, itu biasanya ada biaya tuh buat ngeluarin obligasi, itu paling itu doang biayanya. Tapi kalau kita mau ngeluarin saham, itu ada biaya juga kan, kayak tadi obligasi. Tapi selain itu juga bikin harga saham anjlok. Kenapa bisa begitu? Soalnya ketika kita nerbitin saham lagi, otomatis sahamnya makin banyak kan, jumlah sahamnya. Nah, itu bakal bikin harga saham down. Soalnya kan harga saham itu kan kapitalisasi dibagi jumlah laba saham. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu kenapa hutang itu lebih bagus dibanding ekuitas. Tuh. Oke. Sekarang kita ganti topik dikit, teman-teman. Kita bakal bahas tentang pajak dan struktur modal. Jadi ada nggak sih hubungan pajak sama struktur modal? Apa ya hubungannya ya? Nih, apa emang ada keuntungan pajak yang bisa diambil dari keputusan struktur modal gitu? Coba kita lihat. Nah, ternyata ada, teman-teman. Ketika perusahaan itu punya hutang, maka otomatis dia bakal punya bunga, entah utang obligasi ataupun utang ke bank. Dia bakal dapat bunga. Nah, beban bunga ini tuh dapat mengurangi beban pajak. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kenapa hubungannya pajak sama struktur modal? Soalnya, ketika kita mutusin buat punya utang banyak, maka bunganya banyak. Nah, itu bakal bikin pajak itu jadi lebih kecil. Coba kita lihat contoh hitung-hitungannya ya, teman-teman ya. Oke, sebelum bahas hitung-hitungan, mungkin kita bahas dulu kenapa sih pajak ini mesti diperhatiin gitu. Nah, soalnya nih menurut pasal 2 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 itu tuh tarif PPh badan sampai 20%. Itu kan gede banget ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat nih. Nah, contoh PT Bank ABC nih, punya EBIT 50 triliun. EBIT itu kalau ada yang belum tahu, mungkin EBIT itu adalah earning before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum bunga dan pajak. Jadi pendapatan sebelum dikurangi oleh bunga dan pajak. Nah, ini kita pakai contoh bunga yang kecil dulu, mungkin 2 triliun. Jadi EBIT 50, bunga 2, jadi dapat EBT atau earning before tax. Nah, earning before tax itu kan EBIT min bunga. Jadi EBT ini sisa 48 triliun di sini, teman-teman.
Kalau udah dapat EBT, baru dah kita kaliin sama tadi tarif pajak tuh yang 20%. Jadi 48 triliun dikali 20% dapat 9,6 triliun. Kan gede banget teman-teman ya, pajaknya doang itu 9,6 triliun. Oke, coba kita bandingin nih sama atau lagi. Oke nih, atau lagi nih. Oke, di sini EBIT-nya itu 50 sama, tapi bedanya nih bunganya jauh lebih gede, 10 triliun. Soalnya ya utangnya lebih gede teman-teman. Dia nggak pakai ekuitas tadi tuh, dia pakai bunga, pakai utang bukan pakai ekuitas. Lalu ketika dapat EBT, earning before tax 50 min 10 kan, EBIT min bunga jadi 40 EBT-nya dikali pajak 20%, ternyata dapat 8 triliun teman-teman. Nah ini sebetulnya masih gede sih, tapi kan ada selisih kan, 9,6 min 8 itu masih dapat 1,6 triliun buat dia hemat gitu. Itu kan lumayan banget ya teman-teman ya, buat perusahaan-perusahaan gede gitu hemat 1,6 triliun buat pajaknya gitu. Itu kan lumayan banget ya. Nah itu tuh hubungan pajak sama struktur modal. Jadi ketika kita mutusin hutangnya banyak, itu bisa bikin kita dapat keuntungan pajak teman-teman, kayak begitu. Nah kalau gitu kita ngutang aja dong sebanyak-banyaknya. Soalnya kan utang itu kan bikin pajak jadi kecil gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata nggak juga teman-teman. Jadi kalau utangnya kayak banyak banget itu bakal ada resiko yang tinggi kan. Nah itu bakal muncul tuh biaya kebangkrutan. Nah itu bakal bahaya juga tuh kalau utangnya betul-betul banyak banget. Oke, wah ini ada yang nanya nih di WA di teori keuangan A ganjil nih. Apa sih biaya kebangkrutan tuh? Oke, kita coba jawab ya teman-teman ya. Oke, nah itu sebetulnya tuh penjelasannya kayak gini teman-teman. Biaya kebangkrutan itu adalah biaya yang timbul untuk mencegah kebangkrutan karena kesulitan keuangan. Nah biasanya itu disebabkan oleh hutang yang terlalu banyak dan itu bakal bikin masalah teman-teman. Buat contoh-contohnya itu tuh kita bakal keluar biaya gitu buat sewa konsultan, pengacara, dan denda gitu kalau kita telat bayar utang atau mungkin gagal bayar gitu teman-teman. Itu bahaya banget. Nah kalau mau lihat contoh hitung-hitungannya tuh oke, kita send nih teman-teman ya ke WA ini supaya dan tahu. Oke, kita buka deh hitung-hitungannya teman-teman. Nah ini nih. Nah ini ada contoh pendapatannya 1 juta, tarif pajak 20% sama bunga 100.000 teman-teman. Oke, kita coba hitung nih yang ini dulu nih, pajak tanpa berhutang. Itu kan jadi pakai pendapatan dikali tarif kan, jadi 1 juta dikali 20% dapat nih pajaknya itu 200.000 teman-teman. Kalau kita nggak ngutang gitu, jadi nggak ada bunganya gitu. Nah di sini ada pajak dengan berhutang. Jadi pendapatan, nah ini min bunga dulu nih teman-teman nih, soalnya kita punya bunga kan, lumayan bisa ngurangin EBT buat kali pajak itu tadi tuh yang awal. Nah 1 juta min 100.000 jadi nih 900.000, jadi dikali 20%, jadi 180.000. Nah kita kan dapat manfaat pajak kan, kalau nggak ngutang tuh 200.000, kalau ngutang 180, jadi 200 min 180 dapat 20.000. Nah ini manfaat pajak nih teman-teman nih. Tapi ternyata karena kita ngutang kebanyakan, dapat muncul biaya kebangkrutan nih, kayak biaya hukum tadi, nyewa pengacara, konsultan, itu denda, ada biaya lagi kepercayaan dan lain-lain. Itu kalau kita hitung-hitung 30.000 nih teman-teman. Lah manfaat pajak 20.000 tapi biaya kebangkrutan 30.000, masih boncos teman-teman. Ternyata nih manfaat pajak min biaya kebangkrutan 20 min 30 dapat minus 10. Maaf ini mesti minus teman-teman ya, jadi kita masih minus 10.000 teman-teman. Jadi utangnya kalau kita lihat di sini ternyata kebanyakan, ini nggak bagus.
kayak gitu. Jadi kalau utang kebanyakan nggak bagus juga, soalnya bakal ada biaya kebangkrutan gitu teman-teman ya. Oke nih, penjelasan kayak gini nih. Hutang yang tinggi tuh memang dapat bikin keuntungan tinggi gitu. Soalnya kan profit bakal naik kan. Karena tadi pajaknya lebih dikit. Nah, lalu nilai perusahaan bakal naik. Tapi hutang juga itu tuh mesti tetap kita kontrol, nggak boleh banyak-banyak banget. Karena tuh bakal bahaya dan bakal jadi bumerang gitu kalau kita kebanyakan. Dan bakal bahaya lagi kalau perusahaan nggak mampu untuk membayar. Nah, terlalu banyak utang juga adalah sinyal negatif untuk investor kepada perusahaan. Kayak gitu teman-teman. Jadi emang sih utang itu bagus buat ngurangin pajak. Tapi kalau kebanyakan dan kita itu nggak ngitung-ngitung kita bakal bisa bayar atau enggak, itu bahaya juga. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman semua untuk penjelasan kita tentang struktur modal ini, teman-teman.